Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini kami akan bercerita mengenai kasus yang unik, karena mungkin sesuai judul thumbnail atau deskripsi kami, menyelamatkan arwah dengan arloji. Yes, as weird as it sounds, tapi begitulah kejadiannya. Video ini mungkin singkat, tetapi sangat berkesan bagi kami dan kami yakin pasti ada pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus kali ini. Jadi langsung aja stay tune. Latar belakang klien kami terdiri dari seorang papa, seorang mama, lalu ada 2 orang anak perempuan. Duh, suara kamu merdu banget ya. Lanjut. Tuh kan jadi salvo. Lanjut. Klien ini sebelumnya sudah pernah konsultasi tatap muka, namun yang kami akan ceritakan itu adalah cerita dari konsultasi tatap muka yang kedua. Di konsultasi tatap muka pertama, ya ada hal-hal yang layaknya sering ditanyakan ya Jess ya. Kesehatan, mungkin problem gaibnya ada atau enggak di tempat kerja ya, kami juga udah lupa. Tapi kami ingat si papa, ini orang tuanya papa kan ya? Orang tuanya dari papa. Ya, si papa bertanya kepada kami, ini papaku which is yang opa ini meninggal, kondisinya di mana, dan memang kami melihat kondisinya di alam dimensi iblis. Betul, dan itu dari konsultasi yang pertama ya. Itu dari konsultasi yang pertama ya. Kami nggak perlu cerita itu karena kami sudah mengkonfirmasi validasi berbagai hal, memang itu jiwa beliau dan seterusnya. Tapi keburu selesai konsultasi pertama waktunya. Akhirnya makanya mereka konsultasi lagi. Yang kami nggak sangka adalah mereka bertanya lagi kondisi papanya bisa ditolong atau tidak. Memang waktu itu kalau nggak salah kita nemuinnya agak mengkhawatirkan ya Jess ya? Iya, lumayan mengkhawatirkan karena yang kami rasakan memang dimensinya dark gitu. Dan kita sebut saja, tadi kamu udah sebut namanya belum? Belum. Baik, Opa kita sebut ini saja Jeffrey. Opa Jeffrey, bukan nama sebenarnya. Langsung saja ke bagaimana upaya penyelamatan jiwa Opa Jeffrey. Nah, kamu deskripsiin dulu yang kita lihat di konsultasi pertama tuh kondisinya Opa Jeffrey gimana? Silahkan Jess. Opa Jeffrey berada di dalam dimensi yang cenderung gelap ya, dan base-nya itu kayak hitam gitu, dan di sana Opa Jeffrey dalam keadaan memang kurang sadar. Ya, kalau teman-teman pengen nanya hitam itu bagaimana, nggak ada api ya? Gak ada. Nah, anehnya kalau misalnya dunia gelap kayak neraka itu kan biasanya ya yang kami lihat memang sih neraka ada banyak dimensi, tapi ada api, ada penyiksaan, misalnya seperti itu. Tapi di dimensi ini Opa tidak disiksa ya? Enggak. Hanya terikat dan terikat seperti di meja persembahan gitu loh, Jess. Jadi, nah, gue lagi nyari padanan film, nggak ketemu sekarang, sorry Anovers. Tapi kira-kira kalau teman-teman pernah nonton Sin City, waktu itu ada ada Bruce Willis, ada Jessica Alba, film lama Sin City yang di Las Vegas itu loh. Itu kan color gradingnya hanya merah dan hitam. Actually Anomali pernah bikin color grading itu episode Arka. Iya. Pernah. Nah, coba teman-teman lihat film Sin City yang salah satu pemerannya adalah Jessica Alba dan Bruce Willis. Hitam itu kayak begitu, bebatuan. Kita bahkan nggak tahu temperaturnya dingin, panas, pokoknya nggak enak aja. Dan we know itu dimensi iblis. Yang gue lihat, nanti Jaslyn perlengkapi, dimensi yang terkesan seperti neraka padahal bukan neraka itu. Ini misalnya arwah ayahnya nih. Terus dia tuh kayak terbaring ini dimensi hitamnya, terbaring di sebuah meja persembahan gini loh. Gitu loh Jess. Iya. Kamu kalau nggak salah ngeliat jeruji atau gimana? Aku sempat memang melihat kayak jeruji. Tapi kita nggak lihat iblisnya ya? Enggak. Jadi ada, tapi itu di konsultasi yang kedua. Ini kan konsultasi kedua. Ada demonnya. Demon yang mana nih? Demon ini atau demon problem yang lain? Bukan demon problem yang lain. Setelah kita beresin demon di sini nah, ada. itu maksudnya. Tapi di awal-awal kan nggak kelihatan. Enggak, di awal-awal nggak ada. Di awal-awal cuma papa. Nah, itu maksud kami guys. Tapi dari vibrasinya, dari energinya memang dimensi ini lebih ke dimensi iblis daripada dimensi kubu kanan yang neraka. Gitu. Iya. Balik lagi ke sini. Jadi kami melihat ini seperti meja persembahan. Ini arwahnya Opa Jeffrey.
Sebentar. Nah, teman-teman, tapi yang gue curiga, walaupun si jiwa ini ada di meja altar persembahan ini, tapi kayak ada glitter-glitter cahaya gitu loh, Jess. Kamu ingat samar-samar? Ingat. Jadi glitter-glitter cahayanya itu bukan dari dimensi iblis. Ya gue menginterpretasikannya itu kayak, kok kayak bisa ditolong ya gitu ya, Jess ya. Glitter cahaya ini tuh kayak bocoran dari cahaya kebutuhan gitu loh, Jess. Tapi lucunya teman-teman, nggak ada demon di sekelilingnya. Iya, awalnya sih nggak ada Wih. demon, belum ada. Sepi banget, dan kami pikir kayak ini jangan-jangan ambush nih. Kan gue mesti itu dong, mesti parno kan. Tapi nggak ada. Ya udah, kami langsung aja mulai upaya penyelamatan jiwanya. Pertama dipanggil, nggak bisa-bisa kan, Jess? Sampai kita ngapain ya? Kita manggil apa aja, nggak nyaut dia sama sekali. Nggak bisa. Awalnya memang beliau juga kayak nggak sadar gitu pas kita panggil. Posisinya terbaring kan? Yang Posisinya mulia? terbaring. Mohon maaf ya teman-teman, bener-bener kayak terbaring yang siap dipersembahkan gitu loh, kayak di film-film, ya film-film Hollywood. Tapi ada nggak sih Kawil, kalau nggak salah, Opa ini ngerasa bahwa dirinya itu memang pantas masuk dimensi itu. Agak lupa, tapi kayaknya iya, iya. Ada. Ya padahal kita ngerasa harusnya papa nggak di dimensi itu. Enggak. Udah sering banget kasus kayak gitu, anomali menangani berkali-kali. Dan I guess Anovers juga udah dapat message-nya bahwa menjadi manusia kalau emang lu nggak salah jangan ngerasa salah gitu loh. Purgatory itu yang gadungan ya, itu salah satunya kan gitu. Anyway, balik lagi ke sini, kami panggil Jeffrey gitu, Opa Jeffrey. Bahkan gue bilang kayak Om, Tante, anaknya. Coba panggil pakai suara Om. Jadi gue pegangan tangan sama Jesslyn. Kami ATI. Jarang-jarang ketika kami lagi menangani klien ATI, kita jarang ya Jess ya. Kami coba panggil Om. Nggak nyaut juga. Itu agak alot sih. Terus akhirnya kami minta tanggal lahirnya deh. Misalnya ya 1 Juni 1930 misalnya aja nih gitu. Gue bilang Opa Jeffrey 1 Juni 1930 gitu. Nggak nyaut juga. Itu alot banget guys. Gue sampai gimana ini cara nyelamatinnya? Nah, tiba-tiba gue melihat vision langsung. Yang lihat kamu atau aku? Aku ya? Yang ngelihat Kawili. Oke. Tiba-tiba gue melihat langsung di bukan jenazah, apa ya, arwahnya ini yang berbujur kaku. Gue melihat tangan kirinya ada arloji, rantai. Buat teman-teman, rantai itu yang seperti ini, seperti yang gue pakai. Kalau yang kulit itu kan yang hitam, ini yang namanya rantai kan. Nah, gue langsung, kok ada arloji rantai? Gue bingung tuh, maksudnya universe ngasih vision itu apa? Terus kita tanya kan Jess kan, tanya ke papa, kita memanggilnya Om. Ini Opa ini kok ada arloji rantai ya? Dia punya arloji kesukaan, maksudnya apa gimana? Silakan kamu yang cerita. Ya, dan ternyata itu dari sepupu saya gitu. Jadi memang sepupu saya baru pulang dari luar negeri lalu memberi oleh-oleh itu, arloji itu, dan memang beliau sangat suka gitu, dan itu cukup berkesan di mata beliau. Dan ternyata jam tangan itu digunakan oleh beliau ketika meninggal di tangan sebelah kiri. Jadi memang udah diletakin sama si Om ya. Iya. Si Om di sini. Itu yang bikin kami merinding karena gimana caranya ngarang ya? Dan rantai lagi, dan tangan kiri lagi. Iya. Kecuali kalau mungkin kulit atau apa, ya of course gue nggak bisa ngeliat mereknya ya, dikasih tahu sih mereknya, tapi betul. kami nggak bisa ngeliat mereknya. Dan Omnya juga bilang ya saya tahu betul gitu bahwa itu adalah jam tangan rantai yang dimaksud oleh Willy karena saya ada di situ kok, dan kita di situ saling ngeliat dan sama-sama pakein kok gitu. Betul. Jadi intinya arloji yang dibawa, ya maksudnya arlojinya nggak ngikut ya, bukan arlojinya hancur kena api bakaran kremasi dan yang lain-lain, tapi maksudnya dipakaikan istilahnya supaya dibawa ke sana. Di situ gue langsung dapat, ini tipe yang harus ditolong dengan memori atau barang berkesan. Betul. Dan arwahnya memang benar menggunakan arloji. Iya. Kami nggak tahu kenapa bisa gitu. Don't ask us. Jangan tanya kami nggak tahu gitu. Gini sih Kawil, simple aja. Kalau misalnya arwah itu nggak bisa bawa benda ya, misalnya ya telanjang dong. Harusnya mereka semua yang kita lihat di jalan telanjang dong. Tapi buktinya kayak kuntilanak aja even masih pakai baju, pocong aja masih pakai baju yang melekat di badan. Jadi ya memang ternyata ya bisa kebawa gitu baju yang dipakai ketika meninggal. Dan termasuk violin.
Iya, termasuk. Violin, kartu remi, Iya, astaga. heeh. Kami nggak tahu hukum fisikanya gimana, jangan tanya kami nggak tahu. Pokoknya begitu aja. Nah, di situ gue langsung tahu, oh ini harus ditolong. Jadi balik lagi gue panggil, Opa Jeffrey, kamu tuh manusia. Dia mulai gini, tok, tok, tapi belum kebangun. Begitu gue bilang, Opa Jeffrey, kamu dipakein arloji, ada mereknya, arloji rantai merek ini oleh siapa sepupunya ya, which is sepupunya Dari sepupunya Pak, anak kamu. Gua nggak bisa sebut namanya. Detail gitu, langsung jiwanya kayak Iya. kebangunnya kayak gini. Terus dia kayak gini. Langsung sadar. Itu gue sampai, ini kita halu nggak sih Jess, kayak langsung sesadar-sadarnya. Dari situ udah ibaratnya kayak kalau di film Hollywood, serang gitu. Kok jadi jenaka sih, harusnya nggak jenaka ya. Ibaratnya gue langsung, wah ini kami serang terus kayak, Opa Jeffrey ingat kamu tuh manusia gini. Dia bilang, aku di mana gimana aja sih yang kamu ingat. Pokoknya dia kayak nggak sadar dia di dimensi mana. Dia nggak sadar, dia kaget. Bukan, dia jadi sadar dong. Dia jadi sadar. Iya, dia nggak sadar. Iya. Terus dia jadi sadar. Iya, dia jadi sadar terus kaget, terus oke, apa aku di mana? Aku harus gimana? Something like that. Nah disitulah suara anak-anaknya gue patchin lagi supaya kedengeran. Papi, ya mereka udah mulai nangis. Papa ini aku gini. Mulai tahu tuh. Cuma kakinya masih terbujur kaku. Nggak bisa gerak gitu loh kakinya guys. Akhirnya long story short, mulai ada dimen-dimen. Pokoknya ya guys, Jess, kalau kami lagi di sebuah dimensi, kami bertindak berbuat ulah dan merugikan kubu kiri, tandanya satu, mereka mulai datang. Gak ada tanda lain. Itu tanda-tanda kalau mereka udah mulai merugi ya. Iya. Itu tanda-tanda kalau mereka mulai merugi. Mulai itu 1, 2, di balik bayangan yang terluar sini mereka mulai datang kan. Tapi lucunya mereka nggak ngapa-ngapain ya Jess ya. Iya, tapi sempat kayak mau membuat papanya itu nggak bisa balik lagi. Iya, nanti kami jelasin kenapa seperti itu. Gue juga bingung, aduh gimana nih, baru setengah jalan nih, arwahnya kebangun seperti ini, tapi kok belum bisa ditolong. Ya udah, gue nggak mengandalkan kekuatan gue dan Jaslyn lagi. Ya udah, langsung pada Tuhan aja. Tuhan, jika ini bisa ditolong, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Terus yang glitter yang di atas tadi itu bukan jadi glitter lagi, peng, jadi kayak UFO gitu loh. Jadi kayak ini loh Kak Will, nonton Mr. Bean gak sih yang Iya. Iya gak sih yang ada sorotan lampunya gitu. Mr. Bean udah terlalu kuno. Avengers yang ya nama musuhnya lupa lagi. Teman-teman tau lah yang musuhnya anak buah Thanos tuh yang di beam up gitu loh ke pesawatnya. Tapi Mr. Bean lebih klasik sih. Iya, jadi kayak gitu. Dan ada Kier nggak ya waktu itu? Lupa aku. Grim Reaper atau Angel, kayak Grim Reaper putih deh kalau. Iya, jadi dibawa terang banget. Dibawa paksa dengan pelan-pelan kayak gini. Sumpah pelan banget kayak tak. Iya bener. Persis kayak film Hollywood. Pelan banget. Sampai gue juga bingung kayak ini kita ngeliat apa gitu. Kayak begini. Tapi ya kita tetap doa terus. Doa terus sampai ini hilang dari pandangan. Dan posisinya juga kayak begitu. Kakinya nggak bisa digerakin, atasnya digerakin. Gitu sampai hilang dari pandangan. Dan abis itu waktu kami mau mencoba untuk ngelihat dimensinya ya udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa. Karena udah memang ke tempat yang seharusnya juga. Betul. Tapi again, dimen-dimen yang tadinya udah kayak keluar dari bayangan hitam, terus mundur lagi. I was thinking like, tumben banget kejadian kayak gini. It seems like mungkin mereka juga nggak punya hak. Mereka kalau macam-macam dilibas kali ya. Dan lagi kan sudah ada malaikatnya gitu kan turun gitu, jadi mungkin nggak berani. Nah, mungkin teman-teman mulai bertanya, which is pertanyaan klasik setiap orang, kenapa harus kalian ya Jess ya, kenapa harus didoakan dan macam-macam baru bisa ditolong, kenapa Tuhan nggak menolong? Kayaknya gue pernah bilang bahwa Grim Reaper ataupun entitas Tuhan lain yang bekerja dan in charge dalam pengelolaan arwah hanya bisa menolong jiwa dengan kehendak bebas si jiwa. Jadi istilah tidak sadarkan diri itu ternyata ada di dunia dimensi arwah sekalipun. Kita kan mungkin mikirnya tidak sadarkan diri hanya pas di dalam tulang dan daging kan, pingsan, tidur, koma. Ternyata jadi arwah pun berkali-kali kita lihat begitu ya Jess ya. Ini salah satunya, tidak sadarkan diri. Mungkin ketika dia tidak sadarkan diri itu belum bisa ditolong. Ketika dia sudah sadar, oh dia tuh kayak lupa dirinya tuh apa ya Jess ya. Dia tuh kayak nggak tahu diri gue tuh manusia. Ini nggak langsung gue ceritain, harusnya di kesimpulan, tapi gue langsung ceritain. 90% Jess, arwah yang udah terlalu di dimensi iblis itu udah lupa dirinya siapa.
Iya, karena mayoritas kan mereka mendengarkan bisikan-bisikan kan. Terus iya, kok ada Bukan kubu kiri. siapa sih ini? Ini nggak tahu dari Keris apa. Ini penting banget informasinya. Betul ya Keris. Aku ngerasa ini penting banget informasinya. Hati-hati Willy, karena mereka menunggu di luar sana banyak. Oke. Tapi Mereka tuh demon maksudnya. sorry sampai mana tadi? Message-nya penting. Coba aku pancing kamu ya. Jadi jiwa yang sudah terlalu lama di dalam dimensi iblis lupa Oh iya. akan dirinya. Iya, karena kan mereka mendengarkan bisikan-bisikan, lalu ajakan-ajakan, lalu membuat diri kita juga merasa bersalah, yang dimana harusnya sebenarnya diri kita nggak seburuk itu, tapi seakan-akan iblis tuh membuat diri kita bener-bener seburuk itu, kayak gitu sih. Yang gue ingin melengkapi yang Jesslyn bilang ini, Anomali selalu berkata bahwa spirituality of human itu bukanlah sekedar yang dibalut tulang dan daging, tinggi sih. In this case gue tinggi 162 cm, gundul, kakinya begini, beratnya segini. Nah, ketika sebuah kesadaran terlalu lama di dalam shell kehidupan fisik, dia akan berpikir itulah dia. Yes. Nah ini yang Yes. pengen gue katakan terhadap jiwa ini. Jiwa ini mungkin terlalu lama di dimensi iblis, ukuran waktu tidak bisa disamakan. Tetapi saking lamanya dia sampai gak sadar lagi dia ex-human. Dia mungkin ngerasa dia bagian dari, I don't know, slave, energi negatif. Dia ngerasa kayak, this is, gimana gue jelasinnya ya teman-teman ya. Inilah where I belong gitu. Iya. Inilah tempat yang seharusnya aku tuju, kayak gitu seakan-akan. Ya gara-gara bisikan iblis tadi. Betul. Kalau di mungkin Buddhism atau Hinduism ada beberapa artikel spiritual yang, atau di kisah-kisah spiritual di YouTube yang orang ketika near death experience, terus dia ketemu beberapa entitasnya itu nanya pada yang near death experience bilang, "Woi, kamu ingat kami nggak?" Terus yang near NDE ini bilang nggak ingat. Nah yang entitasnya bilang dia sudah terlalu lama jadi manusia, dia lupa dirinya siapa. Nah ini relevan dengan Opa Jeffrey ini. Informasi ini penting teman-teman. Bagi kita walaupun kita meninggal pun, we have always to remember bahwa kita ex-human. Dan kita punya memori indah dan seterusnya dan seterusnya. Nah balik lagi ke substansi Jess. Pokoknya kami berdoa sampai itu hilang dari pandangan. Iblisnya juga nggak nyerang, ya sudahlah selesai. Nah ada, kamu nambahin? Iya, aku sebenarnya mau nambahin sih, Kak Iya. Will. Aku mau respon yang tadi Kak Will bilang kayak kenapa harus anomali yang nolong. Well, sebenarnya banyak kok klien-klien kami gitu yang memang arwahnya sudah tertolong, dan sebenarnya tanpa bantuan dari kami pun anak-anaknya sudah berdoa dan orang tuanya sudah ada di tempat yang baik gitu. Ya itu banyak banget kok. Jadi ini kan hanya satu dari sekian kasus yang arwahnya membutuh pertolongan seperti itu. Ya itu. Udah. Udah. Nah lanjut, ini yang agak kontroversial tapi penting. Keluarganya bertanya, Anomali, bagaimana dengan kalau misalnya di kepercayaan, ini lebih ke etnis Tionghoa sih, bagaimana dengan kepercayaan kalau misalnya jenazahnya itu dipakein metal? Jadi kayak, masih ingat? Masih ingat. Ya kayak dipakein ring, bukan ring apa sih? Kayak ini loh, kalung mutiara, perhiasan. Ini apa sih? Anting emas, anting perak, atau dipakein ini. Percayanya supaya nggak rendahan katanya. Iya, jadi supaya kalau misalnya arwah-arwah yang lain ngeliat itu kita tuh nggak dianggap kayak rendahan gitu. Kepercayaannya seperti itu kira-kira. Tapi itu kayak kepercayaan agak lama ya. Iya, it's okay. Bukan kepercayaannya. Poinnya adalah ketika mereka bertanya seperti itu pada kami, langsung yang jawab Grim Reaper. Kira-kira Grim Reaper berjawabnya gini. Yang berhubungan dengan pengakuan ego atau rekognisi, barang-barang itu, which is yang dipakein anting, barang-barang itu akan mengamplifikasi rasa jauh dari Tuhan. Berbeda di mana justru memori yang berkesan, yang tidak sengaja terpikirkan oleh arwah, itu justru menolongnya. Yes. Jadi di sini kami ingin memberikan sebuah sejenis message bahwa betul kita tidak boleh melekat terhadap barang duniawi dan yang lain-lain. Tapi bukan berarti kita tidak boleh cherish the happy moment. Cherish itu apa ya bahasa Indonesianya? Tidak.
Ini sampai saat ini sampai ada yang ngatain gue bahasa Indonesia ya, awas lo ya. Kadang gue beneran nggak tahu gitu loh bahasa Indonesianya. Cherish apa ya? Bukan menghargai, ada bahasa yang lebih tepat. Ya udah menghargai aja deh. Jadi ya bingung sih apa ya. even pesan Sadhguru, tokoh spiritualis pun juga dia tidak menyarankan untuk kita bersedih terhadap anggota keluarga yang sudah meninggal. Sulit memang, tapi Sadhguru bilang cherish every good moment ketika dia masih hidup. Sama prinsipnya. Nah, balik lagi ke GR dan message tadi, kita tidak pernah boleh lupa value momen indah, kebahagiaan yang tidak semu ya. Kamu kan ngasih story IG kan? Iya, ini storynya. Ya, yang tidak semu ya teman-teman. Jadi ini mirip dengan kasusnya ketika kami detektif astral ngonten Valekas case. Siapa namanya? Estefania. Bukan arwah yang di dimensi itu nggak sengaja. Bukan Estefanianya. Iya ya, Rupert. Ya Rupert, teman-teman bisa nonton kembali, dimana kami nggak sengaja menolong Rupert. Memori terindah Rupert adalah dia dikunjungi makamnya oleh siapa? Ceweknya ya? Iya, oleh seorang pacarnya. Iya, diberikan bunga gitu. Ya bagi Rupert itu memori indah dan value hidup dia yang membuat dia merasa gue masih human. Kalau untuk Opa Jeffrey, ya arloji itu. Dan sebenarnya masih banyak sih kasus-kasus yang nggak kami ceritakan. Kasus seperti ini konteksnya banyak banget. Ini sebenarnya pantesan aja sih. Caris tuh selalu bilang ke kami gitu, misalnya kami lagi capek banget kerja, kami lagi capek banget dalam bidang supranatural, Caris selalu ngomong, udah gitu, jangan mikirin masalah spiritual, jangan mikirin masalah supranatural, kamu melakukan aja apa yang kamu mau sebagai manusia gitu. Sometimes duniawi itu tidak masalah kok gitu, selama itu bukan yang terlalu berlebihan banget gitu. Karena dengan misalnya gitu, kita beli barang yang kita suka, kita happy gitu, misalnya orang tua kita jalan-jalan terus kita dikasih barang gitu, kayak barangnya wah ini pemberian papaku, aku suka banget. Well, harga juga kan gak harus mahal, gak harus yang branded banget, gak harus yang kayak gimana banget, tapi ya itu tadi, cherish every good moment ya Kak Will ya. Cherish beautiful moment waktu masih jadi manusia. Dan itu yang mengingatkan kita bahwa ya diri kita sejatinya masih manusia. Gitu. Sudah selesai kisahnya. Gitu. Sampailah kita pada chapter penutup video singkat kali ini. Sebenarnya hanya ada 2 poin. Yang pertama, jiwa yang sudah terlalu lama di dalam sebuah dimensi, apapun itu bentuknya, akan merasa dirinya bagian dari dimensi tersebut. That's why di dalam spirituality, tokoh spiritual manapun selalu mengatakan, jangan menyamakan dirimu dengan cangkang fisik. Wow, dalam. Mungkin itu maksudnya. Karena perjalanan kita nggak berhenti hanya setelah nafas kita berakhir. Itu satu. Yang kedua, poinnya, walaupun singkat, ini berkesan bagi kami. Karena memang jangan pernah lupakan keindahan dan value hidup ketika kita masih dalam tulang dan daging. Gitu. Kamu mau nambahin? Enggak sih. Ya gue jadi ingat quote-nya dari Freddie Mercury, bahwa bahasa Indonesia, aku tidak peduli aku hidup singkat selama hidup yang singkat itu sangat fabulous, apa ya bahasa Indonesianya, ya sangat wah gitu lah. That's why, atau enggak sangat valuable gitu. Sangat valuable, sangat berharga. Ini juga, gue juga mau sebagai generasi X, gue juga berprinsip seperti itu. Tapi gak semua orang mempunyai prinsip ini. Gue berprinsip mendingan gue hidup bukan yang harus umur panjang, tetapi dalam hidup yang relatif singkat itu, hidup gue berarti, valuable, dan ketika nafas terakhir harus terjadi, I have no regret, tidak ada penyesalan. I hope teman-teman juga mungkin bisa mengambil prinsip yang sama kalau teman-teman mau. Pilihan sih ini. Pilihan, karena mohon maaf, gue melihat banyak keluarga gue yang adalah generasi baby boomers, mereka beda mindsetnya. Terutama baby boomer 1. Mereka prinsipnya harus panjang umur, harus panjang umur, harus panjang umur. Ketika ditanya, apa yang dicari panjang umur? Ya pokoknya panjang umur gitu. Jadi yang dicari bukanlah value atau keberhargaan dalam hidup itu, tapi ya panjang umur.
Sebelum gue tutup, teman-teman bisa Google, ada sebuah interview yang dilakukan oleh seseorang peneliti sosial. Dia meneliti semua generasi senior, I'm guessing di atas 60-an 70-an. Ditanya apa yang menjadi kerisauan bahan pikiran kamu di usia tua ini. Jawabannya? Aku berhentiin dulu. Dan kalau Anovers, I don't know, coba Anovers per detik ini nebak dulu. Gue pun termasuk yang nebak, belum beristri, belum bersuami, nggak kaya, nggak ini, dan kayak gitu-gitu loh. Belum jadi bos lah, belum jadi manajer, whatever yang kayak gitu kan. 90% semua generasi senior menjawab, gue tidak melakukan apa yang ingin gue lakukan. Kaget gue. Dalam ya? Dalam. Bukan gue belum jadi bos besar, gue belum jadi sukses, gue belum ini, tapi gue tidak melakukan apa yang gue lakukan. Jadi, mohon maaf gue curcol sedikit, gue gak menyesal gue quit pekerjaan kantor gue itu. Dan I hope teman-teman yang lain juga bisa hidup melakukan apa yang kompas hatinya berkata itu harus dilakukan sebelum nafas terakhir. Selama satu, itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan selama itu ada value buat diri sendiri. Dan poin kedua, poin satu ini tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Itu prinsip yang gue bawa terus. Udah, kamu tutup. Iya, tapi jujur sih aku juga ngerasa lebih happy aja sih setelah aku potong pendek. Ya sebenarnya aku potong pendek udah 2 kali sih dulu waktu Rambut SMA. maksudnya? Iya, rambut. Waktu dulu pas SMA, terus kan dari kuliah aku panjangin rambut lagi, sampai sekarang aku potong pendek lagi. Aku gak nyesel sih, aku kayak warnain rambut warna-warni. Mungkin kayak banyak orang yang bilang kayak, aduh sayang rambutnya harusnya kayak panjangin aja gitu. Tapi I don't know, aku ngerasa happy aja gitu ketika aku bisa gak terlalu ngikutin stereotype dan happy for myself gitu. Yes, Lin. Ini kok jadi panjang ya, tapi ya udahlah, maaf lah teman-teman. Aku pun happy bahwa kita berdua, mungkin termasuk Bow sekalipun, kita gak terpengaruh terhadap tekanan pressure sosial masyarakat yang harus ini, harus itu, harus because we choose to gak sih? I don't give a shit about that. Malah kita lebih damai, kami lebih damai gitu. Dan I hope teman-teman juga bisa jangan kalah sama pressure sosial yang kayak harus inilah, harus itulah gitu. Ya udah, cukup gitu. Silakan tutup, Jess. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Bye-bye.